Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang ya, atau ngobrol dengan seseorang yang bisa dikatakan memiliki pengalaman ya, baik pengalaman bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, atau yang pernah menekuni atau terjun ke dunia istilahnya tirakat lah. Jadi istilahnya kita akan berbincang-bincang tentang hal mistis. Oke. Di video kali ini saya punya narasumber ya, namanya Mbak Ono. Beliau sudah cukup sepuh ya, umurnya sudah 70-an lah. Nah, katanya beliau ini pernah bertemu dengan sosok-sosok gaib ya, atau makhluk gaib lah, dari semenjak kecil sampai pada saat memasuki dunia remaja atau dewasa, pernah terjun ke dunia tirakat, atau pernah ngulik lah istilahnya ya, ilmu-ilmu atau ajian-ajian lah. Nah, seperti apa, kita akan berbincang-bincang. Oke. Nah teman-teman, memang tempatnya di pedesaan ya, di perkampungan. Ini tempatnya lumayan asri ya. Di sebelah sana masih pepohonan, persawahan, tambah ada gadis-gadis desa lah ya. Kita sudah dekat ya dengan lokasi atau rumah Mbak Ono. Nah ini dia teman-teman, kita akan ke sana ya. Assalamualaikum. Nah baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah Mbak Ono ya. Mbak Ono apa Pak Ono Pak? Pak Tono. Pak Tono, bisa disebut Mbah atau Bapak ya, karena Bapak sudah sepuh ya Pak. Udah umur 70-an ya, kalau tidak kurang lebih 70 tahun teman-teman. Nah kita langsung aja ya, kita berbincang tentang pengalaman Bapak Pak Ono, tentang pengalaman pernah bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, sosok-sosok gaib lah semenjak dari kecil ya Pak ya. Ya kita pengen tahu ya, saya juga pengen tahu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu ceritanya seperti apa di zaman Bapak lah gitu ya. Kan mengingat di zaman sekarang kan yang tidak asing lah gitu tentang makhluk-makhluk itu, seperti pocong, kuntilanak, kan terkenalnya seperti itu. Nah apakah sama atau beda gitu kan di zaman Bapak waktu itu gitu? Bisa ceritakan seperti apa gitu Pak, silahkan. Baiklah, mau bercerita tentang zaman dulu, zaman Bapak masih kecil, masih di SD dulu, SD, SMP, kemudian ke SMA. Nah ini pengalaman zaman waktu di SD ya dulu. Boleh agak kencang lagi Pak suaranya? Nah gini, jadi zaman dulu itu anak-anak itu biasanya tidak kayak anak-anak sekarang. Tuh, zaman dulu itu ada permainan-permainan orang tua dulu, seperti gatrik, dampu, bon-bonan, kucing-kucingan malam hari itu. Kemudian itu yang namanya perang toel. Perang toel itu biasanya pakai grup. Grup ini pemainnya 12 orang, grup ini 12 orang. Perangnya itu kayak main silat. Nah, yang pertama katoel kena, itu mundur. Biasa gitu main silat dan lain sebagainya. Karena dulu memang masih belajar dari guru-guru ngaji itu. Guru ngaji. Permainan itu. Masih permainan tradisional lah gitu ya. Tradisional. Itu namanya perang toel. Ada lagi yang namanya perang timpuk. Karena perang timpuk itu biasa bergrup. Ada 12 orang, di sini 12 orang. Dulu main timpuk. Tapi main timpuk itu menggunakan pohon pisang dalamnya itu. Hati pisang dalamnya dipotong-potong supaya nggak sakit gitu lah. Tapi kalau kena dilempar, kena badan, nah dia minggir. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian ada yang namanya permainan, itu yang tadi
yang perang toel itu bapak waktu itu berempat, yang teman yang lain sembunyi di rumah yang lain untuk apa tuh, untuk apa namanya tuh, untuk mencegat musuh gitulah, musuh permainan gitu. Iya. Kayak kucing sumput lagi lah ya Pak. Kayak kucing sumput. Itu ini suatu pengalaman yang memang Mbak itu berempat. Oh, Kang, kesini, jangan di situ, kesini. Oh, kita bersembunyinya di kebun bambu. Kebun bambu sama ada dulu waktu zaman dulu itu kebun bambu masih rimbun nggak kayak zaman sekarang. Wah, udah Piladegan lah bahasa Sundanya mah. Sekarang mah gunung udah dirusak. Iya, miris sekarang. Miris, jadi Mbak juga sayang gitu ya sekarang, anak-anak sekarang jadi tidak menghirup udara yang segar. Kalau zaman Mbak itu dulu, ya Bapak itu dulu udara itu masih segar karena pohon-pohonnya masih lestari lah. Kayaknya kalau anak tahun 2005-an mah nggak ngalamin ya Pak ya? Nggak ngalamin. Ya. Saya anak 90 mah masih ngalamin tuh. Masih ngalamin, pohon masih rimbun, ada pohon. Permainan tradisional itu masih ngalamin lah gitu. Permainan itu justru dulu itu. Cing bancak katanya. Bancakan ya. Ecor. Nah, itu. Pada saat kapan itu permainan itu dilakukan? Pada terang bulan. Terang bulan antara tanggal berapa? Budak, Bu. Tanggal 10, 14 terus gitu. Pokoknya pada saat terang bulan aja. Nah, gitu. Iya. Kenapa itu, Mbah? Kenapa harus terang bulan? Biar kelihatan mungkin ya? Biar kelihatan. Biar kelihatan. Kalau gelap hari kan takutnya bukan apa-apa gitu. Iya. Tahu kejeduk ke pohon kan gitu. Benjut. Intinya mah pas saat cuaca lagi bagus saja gitu. Cuaca pada saat terang bulan itu orang tua dulu tuh, yang anak-anak dulu itu dimanfaatkan untuk bermain. Iya. Gitu. Tapi sebelum bermain kalau masuk sekolah itu kita ngaji dulu itu pada habis maghrib itu ngaji dulu sampai isya. Nah, udah isya belajar dulu. Iya. Belajar di sekolah karena di SD itu ngapalkeun gitu lah. Nah, udah gitu kita disamper sama teman-teman, yuk kita main gitu. Itu tadi ada main perang toel, main gatrik. Kalau gatrik siang hari. Iya. Gatrik, main bancakan, terus galah santang. Galah santang itu musim pada saat terang bulan. Terang bulan juga. Oh iya, terang bulan yang tadi ya. Nah, ini suatu ketika itu Mbak juga itu ada cerita orang odol itu ya. Apa itu orang odol, Mbak? Odol itu makhluk siluman gitu. Sebangsa siluman lah, sama hantu gitu. Jadi gini, pas Bapak mau sembunyi berempat sama teman-teman Bapak tuh. Kang, udah kesini aja sembunyinya supaya tidak ketahuan, supaya nanti kita menyerang yang di toel itu nggak kelihatan. Iya. Nah, pas di tempat gitu, yang benar-benar aman lah gitu untuk aman, ditemukan gitu. Untuk ditemukan. Nah, pas bukan di kebun bambu, bukan di pohon-pohon yang rimbun aja di bawah pohon rambutan. Iya. Pada saat itu pohon rambutannya ada di kebun, jauh lah dari rumah. Zaman dulu tuh rumah-rumah nggak kayak sekarang, banyak rumah masih pada berjarak lah gitu ya. Berjarak. Sekarang itu masih berjarak dekat lah. Dulu itu masih berjarak agak jauh-jauh gitu. Nah, pas Bapak itu sembunyi dengan teman-teman itu, diam gitu, mencari
musuh gitulah ya, untuk Iya. ditoel gitulah. Perang toel. Ada kucing, anak kucing, warnanya hitam. Nah, gitu. Oh, ada kucing, warnanya hitam. Terus sambil Ngelendot mungkin ya. ngelenotan lah gitu, Iya, sambil nyamperin gitu. nyamperin gitu, sambil berkeliling-keliling ke 4 orang itu. Ke sini. Nah, pas dia ada kucing. Ini kucing dari mana? Gitu ya. Kok ada kucing di sini? Kucingnya hitam. Itu di kucing itu dikebung, ditalapung sama teman saya. Nah, Bapak bilang, jangan gitu dong, kasihan tuh kucing. Pas ditalapung, kucing itu membesar. Hah? Jadi gede kucing itu. Oh, kata teman saya teh, kucing apaan segini? Ditendang lagi. Tuh, si kucing teh membesar lagi. Yang tadinya kecil, anak kucing membesar. Sebesar induknya. Nah, oleh yang seorang lagi, kalau Bapak mah nggak biasa menyiksa binatang ya. Iya. Itu kalau teman saya mah memang rada Jahil lah mungkin ya. bukan jadi Iseng gitu. telenges gitulah Iya. ke binatang. Ditendang lagi, sebesar kucing, sebesar anjing. Pas ditendang lagi, udah sebesar domba, hitam warnanya. Akhirnya, wah ini bukan kucing, masa ada kucing semakin membesar memang. Akhirnya lari. Pada lari semua ya. Pada lari semua. Ini mah bukan kucing. Kata orang dulu mah katanya orang bodol. Kalau orang bodol semakin membesar sebesar kerbau, nanti kita dimakan sama dia. Kayak sebangsa siluman lagi ya, ya. Siluman. Nah itu. Jadi kayak wah serem lah. Matanya itu berbinar-binar gitu. Sambil menyala mungkin ya, bersih. Kayak menyala gitulah, kayak burung gitu. Kayak menyala gitu. Sambil menyeringai itu si giginya tuh kayak apa sih? Runcing-runcing gitu. Kayak harimau mungkin ya gitu. Kaget tuh, semua orang kaget yang berempat tuh. Udah lari. Nanti yang lain kasih tahu, jangan diteruskan main perang. Udah pulang ke rumah semuanya. Nah, udah gitu Bapak lari tuh. Larinya ke masjid. Di Tajuk dulu itu belum ada masjid bagus, masih Tajuk gitu, masih naik bata ke atasnya pakai bambu gitu. Udah sih panggil semua orang. Nah, dipanggil tuh teman-teman tuh. Ini jangan diteruskan, lagian udah malam. Gitu. Terus gimana? Nah, ada orang-orang. Hah? Udah pulang. Nah, ya akhirnya Bapak pulang semua, udah menyelamatkan diri daripada ketemu lagi dengan yang gitu. Nah itu, ya udah, cerita udah pada pulang masing-masing. Itu Bapak pada saat umur berapa Pak? Di SD. Oh SD ya. Di SD sekitar peristiwa J30 SD tahun 65 ya. Iya. Bapak itu sekitar tahun 65 itu sekitar kelas 2 kalau SD-an lah gitu ya, sekolah SD lah gitu. SD. Nah itu sekitar kelas 3-an lah. Setelah peristiwa G30S gitu. PKI dulu. Oh iya. Itu karena dulu memang pohon-pohon masih rimbun, kebun-kebun masih kebun gitu, belum dirusak, belum ada rumah-rumah hanya di kampung-kampung itu pun tidak berentep kayak sekarang. Iya. Masih asri lah gitu ya. Kebun-kebunnya juga kayak seperti hutan gitu kan. Gitu. Nah itu. Apalagi hutannya gitu. Apalagi hutannya. Rawadol. Iya. Gitu. Terus setelah itu Pak kan udah tuh ya. Ya setelah itu. Ada nggak cerita lagi yang? Udah setelah itu pagi-paginya sorenya lagi pagi-paginya teh nanyain sama orang tua, Pak,
beting itu malam tuh ada makhluk yang di kandang, dia sebesar anak kucing, lama-lama besar sebesar kambing itu. Domba. Waduh. Ya kayak macan lagi gitu ya. Nah, itu yang Mang Masum, maaf nih Mang Masum udah nggak ada. Yang suka adan di masjid dia itu. Ya. Sama Mbah, ya Aki, Bapak. Oh iya, bapaknya bapak lah gitu ya. Aduh, cenah kamu untung gitu. Ya, jang, itu teh orang bodoh bisa makan kamu. Gitu, oh gitu. Ya udahlah, nanti itu jangan ke tempat-tempat yang itu. Kalau mau main-main, kalau mau galah santang, jangan perang-perangan kayak gitu. Kok hutan-hutan dulu itu seneng kan perang-perangan, perang timpuk gitu ya. Perang zaman dulu memahalang dilakukan. Makanya baru anak-anak dahulu itu ya ahli-ahli strategi lah, karena memang pada agak takut ya gitu. Pada agak takut. Sudah berbaur sama hal yang seperti itu. Jadi perang-perangan itu sudah terbiasa, mantap tahu strategi gitu. Iya. Makanya enteragan angkatan bapak itu. Angkatan bapak itu banyak yang jadi tentara, polisi enggak. Teman-teman bapak tuh banyak yang jadi TNI. Iya. Sekarang udah pada pensiun. Bapak juga udah berapa puluh tahun pensiun. Iya. Nah, itu berani zaman dulu. Hanya setelah ketemu dengannya itu baru takut gitu. Itu kata Mbah sama yang suka adan tuh bela di masjid tuh. Untung kamu katanya pada lari udah. Tapi dikasih tahu semua, suruh pulang pada tidur ke rumah masing-masing. Nah itu. Iya. Itu salah satu pengalaman Bapak bertemu dengan siluman Orobodol ya Pak? Iya, Orobodol. Saya juga baru dengar gitu kan. Pasti teman-teman juga yang di rumah pasti baru dengar ya gitu kan, pasti belum pernah tahu gitu kan tentang siluman Orobodol ini kan. Seperti yang tadi saya sebutkan, sekarang kan kebanyakan hantunya pocong, kuntilanak gitu kan. Sekarang hantu zaman dulu lebih ekstrim ya, bisa makan gitu. Itu bisa makan manusia katanya, iya. Dulu, karena memang yang namanya, karena gini, makhluk gaib itu ada jin, ada siluman, ada hantu. Kalau jin memang itu udah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya mah sebenarnya nggak sejahat kayak makhluk-makhluk lain. Gitu. Kemudian ada siluman. Kalau siluman itu makhluk jadi-jadian. Orang sakti pun bisa jadi. Ngahian itu siluman. Orang sakti kita sering beribadah ke Allah, tatapa ya gitu. Itu bisa siluman. Kemudian hantu itu begini. Kalau dalam itu teh makhluk-makhluk yang gaib, yang hidupnya itu urakan lah. Bisa dari jin, bisa dari manusia, bisa dari binatang. Itu hantu. Mungkin dari korinya itu ya Pak ya? Bukan sih? Mungkin dari korinya aja. Kalau siluman itu jadi-jadian. Orang yang pernah berilmu mungkin ya, masuk ke dunia. Kadang-kadang kan gini. Ada siluman ular. Tuh ya. Bahkan dari jin masuk ke alam kita gitu. Ada siluman. Atau sebaliknya mungkin. Ikan mas. Gitu. Kalau jin mah jin, tapi itu nggak bisa. Emang dasarnya awalnya dari jin gitu kan, makhluknya jin. Seperti manusia kan begini. Ada manusia, ada gorila, ada kunyuk. Tapi bentuknya hampir sama. Iya. Tapi gorila bukan manusia kan. Iya. Gitu. Jin bukan hantu, bukan siluman ya jin. Itu manusia ya manusia. Cuman jin bisa berilmu, punya kekuatan. Iya. Punya kekuatan. Contohnya waktu zaman Nabi Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman ditundukkan, Nabi Sulaiman bisa membangun apa-apa. Berarti jin punya pikiran, punya kecerdasan gitu. Iya. Beda lagi kalau siluman. Kalau siluman itu bisa dari manusia atau jin ya. Atau jin dari siluman. Berarti makhluk dari kita yang punya ilmu aja gitu. Yang punya ilmu, punya kekuatan yang memang oleh Allah dikasih itu. Kalau hantu itu ya kalau di alam manusia mah binatang lah. Hantu itu binatang.
Ya ada manusia yang jadi hantu juga ada, yang matinya nggak diterima, diterima Oleh alam. diterima di alam gaib karena dia di dunianya banyak dosa, bergong. Yang Ya, bersekutu itu jadi mungkin ya. hantu, yang bersekutu dengan Iya. hantu. Gitu. Nah, setelah kalau itu gaib lagi ada malaikat. Nah, kalau malaikat memang aja diciptakan oleh Allah, dia punya akal tapi ditugaskan untuk mengurus alam seperti malaikat matahari Nur Samsu kan. Kemudian malaikat yang suka sebut nyawa Israel. Iya. Ayah malaikat yang suka beri wahyu itu kan Jibril. Ketemu malaikat yang suka nakonin di alam gaib, di alam kubur gitu, alam yang mati itu kan malaikat apa mungkar nakir. Itu Iya. itu malaikat. Jadi alam gaib itu. Kemudian ruh juga gaib. Iya. Kalau ruh itu dasarnya energi untuk menghidupi semua makhluk. Iya. Itu diciptakan Allah pertama oleh Allah. Itu ruh. Itu untuk menghidupi semua makhluk termasuk malaikat, jin, manusia, binatang. Nanti ini untuk binatang ini ruhnya diambil dari mana? Gitu. Iya. Nah, setelah itu Pak, pengalaman dari ketemu Orowodol, setelah itu ada pengalaman lagi nggak tentang ya? Sebetulnya Bapak itu ya pengalaman ketemu dengan hal-hal yang demikian zaman dulu itu sering sih. Iya. Sering banyak. Ya boleh di share di sini nggak apa-apa biar melanjutkan gitu ya. Ceritanya ya. Kalau percaya ya mangga, tidak percaya anggap dongeng nah, aja itu lah. teman-teman ya. Nah, teman-teman anggap dongeng aja gitu. Karena zaman sekarang anak-anak berbeda ya gitu. Berbeda, tidak akan ketemu dengan yang gitu. Soalnya apa? Soalnya jin hantu dan juriknya sudah main tiktokan, jadi nggak mau nakut-nakutin orang gitu. Udah nyurup gitu. Sekarang, kalau zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada itu. Jadi dia murni suka lah. iseng. Iya. Jangankan itu, jin juga suka iseng. Setelah itu apa lagi Pak, pengalaman tentang ketemu? Nah ini pengalaman lagi, ini masih di SD juga ya. Begini, kan Bapak itu dulu orang tua itu jarang ngasih jajan gitu. Mama apalagi bisa tuh diajar jangan duit. Nah, gitu. Itu orang tua. Bapak dulu itu begitu mendidik. Oh, jadi orang tua itu Bapak itu berpikir kita itu harus cerdas, harus cari uang sendiri, harus kreatif. Nah gitu. Nah ini gimana caranya nih supaya tahu gitu. Tapi tetap Bapak dulu punya warung. Yang punya warungnya mah Bapak, Abah punya warung. Karena tidak mau merepotkan orang tua, jadi pingin punya usaha sendiri, pengen dapat uang sendiri lah itu. Dapat uang sendiri. Nah itu gimana aja caranya. Nah Bapak itu dulu suka apa tuh yang punya pabrik bata, pabrik genteng, Jang mau nggak membantu Bapak, membantu Amang? Ada apa Mang? Ini apa tuh? Bikin bata, cetak genteng. Oh iya siap lah Bang, mau. Nah di situ Bapak suka kuli bikin itu. Bikin genteng, bata, gitu. Nah, suatu ketika Bapak udah nyetak nih, udah dibakar ya, udah keras. Ada orang yang pesan bata ke si punya pabrik bata tuh. Iya. Tolong anterin nanti bata sekian biji gitu. Nah, udah sekian biji. Ya, iyalah kata si yang punya itu. Manggil lagi Bapak sama teman-teman. Jang, nanti ya bata anterin ke kampung yang sebelah sana itu di kampung sana. Anu lah gitu ya. Di kampung sana
Itu ada yang pesan bata sama kenteng. Oh siap siap, Pak, siap bos. Buru mah bukan bos disebut itu apa sih? Yang Juragan. punya baik, baik kan, tadi gitu juragan. Nah, itu ya siap udah beres. Tapi nganterinnya nanti udah asar, udah sholat asar. Bareng berempat tuh sama yang jadi kusir gerobaknya itu ada si Amang gitu. Dulu itu mengirim barang itu pakai sapi, gerobak sapi. Oh, yang kayak delman itu ya bentukannya ya. Ada gerobak. Itu, yang gerobak sapi nanti pakai bak, pakai gerobak. Soalnya jarang ya Pak yang pakai pick up itu kan dulu kayak. Jarang dulu zaman Bapak itu belum. Itu Bapak lagi angkatan berapa tuh? Lagi umur sekolah SMP itu apa ya? Enggak, belum di SMP. Oh, belum. Itu masih di SD. Oh, SD udah. Bapak dari SD nggak suka minta duit ke orang tua. Pengen punya lebih harus kuli lah, suka kuli apa suka gitu. Kuli apa aja dulu itu mau, apalagi cetak bata, naikin apa tuh bata. Murih lah istilahnya Pak ya. Dulu tuh apa aja yang penting halal lah. Iya. Suka apa yang namanya ngorok rambutan. Kalau rambutan nanti dijual gitu, naik ke atas, ikut. Iya. Kuli lah. Gitu. Kalau enggak ya suka ngorek belut. Atau kan belut nanti dijual. Dulu mah belut di sawah banyak. Iya. Di sawah itu banyak, ada ikan, ada apa, gampang. Iya. Zaman dulu itu. Makanya nggak minta sama orang tua. Kita pengen bekal sekolah deh. Enak aja gitu, tinggal kuliah bisa. Iya. Nah, suatu ketika, nah ini, waktu mau mengirim apa tuh bata sama kenteng, itu mau maghrib, udah asar lah, udah sholat asar, terus naikin semua berempat tuh, 5 sama yang punya gerobaknya, gerobak. yang punya gerobaknya. Nah aja sambil nyanyi ke kampung itu. Nah udah dari kampung itu, kemudian si bata dan kenteng itu diturunkan gitu, simpan. Terus karena si tahu sama si yang belinya, Bang, ini udah, udah situ katanya, udah. Nanti untuk kenteng itu nanti aja ke bos di situ, ke si Agan di situ. Iyalah. Nah dikasih di kuliah, dikasih kuli itu sama itu. Kasih upah. Kasih upah. Nah udah kasih upah, gitu. Ya udah pulang. Bang, udahlah pulang. Bisa, takut ke maghrib. takut ke maghriban, takut ke soyan. Iya. Udah enak-enak aja gitu. Itu kan dulu itu kan masih kebun, sawah. Belum ada rumah di sawah, belum. Nah, dari situ, dari ujung sawah belah sana, kita jalan urung-urung, belum diaspal dulu tuh. Masih jalan tanah batu-batuan ya Pak. Batu-batuan. Masuk ke hutan. Ya, hutan juga, bukan hutan kayak perkampungan lah gitu ya. Hutan perkampungan, tapi masih pohon-pohonnya masih berdegan lah, masih Rindang, hijau, rimbun. Lah. Tuh ada perempatan jalan. Ini yang jalan untuk ke Babakan. Bapak dari sini, dari utara, belok ke kiri ke timur. Nah, ya itu enak aja. Dokrak. Cuit. Di kebun itu teh. Keparowek teh. Cuit. Ini apaan? Tahu katanya. Burung kali. Bukan. Udah diam. Nah, itu kan pakai saung ya. Iya. Si gerobaknya itu pakai saung. Saungnya agak kesini supaya nggak kehujanan gitu. Iya. Gak tahu deh. Itu pas di apa tuh di tengah
kebun yang rindang itu, yang kayak hutan itu. Keluar itu kayak apa sih? Kayak tengkorak hidup, kayak rorongkong, tengkorak hidup. Cuy, itu matanya jorok dalam-dalam. Kan kalau tengkorak manusia itu cuma tulang, Iya. itu kayak ada berdaging gitu lah. Kayak orang yang benar-benar kurus gitu, tapi kayak ada kulitnya orang dibungkus kurus. gitu. Gitu ininya apa tuh kaki-kakinya tuh apa keluar runcing-runcing kukunya tuh. Wih, ini bertaring. Ngejar keluar berdua. Oh, dua makhluk. Dua makhluk. Udah gitu. Bang. Coba dipercepat ini gerobaknya. Ada apa? Itu di belakang ada yang ngejar kita. Gitu. Apaan sih? Gue lihat. Waduh. Iya katanya. Kata dipacu gitu. Hari itu kuda. Itu tuh. Sapi itu gerobak sapi itu. Kutuk. Hari itu. Bapak sama teman-teman ke depan. Maju ke depan. Takut dirawel gitu ya. Takut diambil. Pas dekat si makhluk itu teh, itu yang namanya rorongkong itu ya. Tuh. Jadi si kan apa itu lututnya gede-gede, lututnya itu gede-gede. Jatuh, kurang tahu jatuh dia tuh. Itu jetruknya kemana gitu, Bang? Maksudnya jetruk itu ke... Jatuh kan ini roda nih. Oh. Maksud dia supaya dihantam rodanya itu dia pakai lutut gitu. Pakai lutut gitu. Pakai lutut dia. Mungkin kayak supaya jatuh. Si rodanya itu supaya terbalik. Mungkin kata pikiran dia gitu. Terus kurang tahu. Terus yang satu lagi gitu di sama sebelah kiri. Hantam lagi pakai lutut. Kurang tahu. Kan itu lagi berputar gitu kan. Lagi lari gitu. Berenang. Jadi gimana? Pas belah terus kurang tahu. Itu terus ngejar lagi. Nah lama-lama dekat aja ke masjid. Dari masjid kan lampu-lampu pada terang. Nah, dia balik, nggak ngejar terus mungkinnya. Mungkin dia balik lagi. Lelah gitu. Ya mungkin putus asa mungkin enggak. Dia itu putus asa, maksudnya itu mau menghantam si rodanya gerobak tuh supaya si gerobak itu terbalik. Mungkin pikiran dia ya malu ya, walaupun jurik juga bodoh ya, hantu juga bodoh gitu. Kalau kita mau udah aja naik gitu. Iya. Kalau pikiran kita ya, Pak. Malah itunya jadi hantu. Kurang cerdas berarti itu makhluk. Jadi hantunya hantu bodoh itu. Kurang cerdas. Karena bukan jin sih kan tadi itu ya. Tadi itu bukan manusia. Mungkin dari kera itu, sebangsa kera gitu. Gitu. Atau hewan gaib atau apalah mungkin di sananya ya gitu sebut hantu. Memang dari situ teh suka ada sih. Itu kata-kata orang tua dulu mah, kalau kata orang tua dulu itu namanya apa sih, makhluk apa sih itu namanya itu apa itu? Nama makhluknya itu apa? Katanya kamangmang. Tapi kalau kamangmang itu kan biasanya sekeliling tubuhnya itu kan bercahaya, bersinar, kayak yang ngisep rokok keliling matanya. Itu juga kamangmang katanya, tapi kamangmang dari jenis yang beda mungkin. Jenis yang lain mungkin. Sebangsa apa tuh, spesies lain lah. Spesies lain mungkinnya di dunia gaib gitu. Memang yang namanya dulu tuh makhluk-makhluk itu memang di tempat-tempat angker, di tempat-tempat yang rimbun-rimbun suka ada. Ya mungkin begini, Tuhan menciptakan makhluk itu di tempat yang gitu itu untuk melestarikan alam sebetulnya. Alam itu jangan sampai dirusak, karena untuk apa? Untuk manusia juga. Sekarang gimana makhluk itunya disemutan mana dijampain kabur itu, dibabat hutannya,
Itu maksudnya. Sekarang yang Bapak suka lewat ke Klambur itu enggak, sekarang mau udah enggak dingin dari kayak dulu. Banyak rumah di situ sekarang. Rumah. Udah nggak indah kalau ke situ, ke kampung Bapak tuh ke situ. Udah nggak indah. Jadi zaman dulu ya ketemu dengan itu deh, pengalaman zaman dulu. Ada senang, ada takut gitu. Berarti bisa melihat hal-hal yang demikian gitu. Iya. Sekarang ada juga di film. Sekarang itu Ya kayaknya visualisasinya di film gitu ya Pak. film, iya. Susah juga sih kalau membuktikan untuk zaman sekarang gitu ya. Sekarang susah. Mungkin orang-orang tua dulunya suka, sekarang udah nggak ada mungkin ya yang bisanya Masalahnya, gitu. Tempat-tempatnya sudah pada nggak ada tempat yang angker-angker. Sekarang udah pada diusir sih. Kayaknya sekarang lebih angkeran manusia daripada Iya, hantu sendiri. manusia lebih merusak sekarang. Terus Pak, melanjutkan tadi kan Bapak selain bertemu dengan makhluk-makhluk itu, nah pengalaman kesini mungkin setelah dewasa ya, maksudnya istilahnya pernah ngulik lah gitu atau tirakat gitu, tirakat ini, tirakat itu. Nah, ada gak pengalaman Bapak gitu? Saya pernah dengar katanya Bapak pernah pernah nyoba tentang hal-hal ya tentang dunia gaib lah gitu ya, nyoba ngulik ilmu gitu. Terus yang salah satunya ini ada lagi, tapi ini di waktu di SMP ya. Waktu di SMP ini di SMP itu banyak pengalaman yang gitu teh. Gitu. Mau ceritakan lagi waktu di SD enggak? Nah, boleh sok bebas aja. Gitu. Kan waktu di SD itu sekitar kelas 6, kalau nggak salah kelas 5. Bapak itu kan disediain domba supaya senang mengembala kambing, mengembala domba. Iya. Mengembala domba. Itu suka disediain. Nah, untuk apa ya? Untuk bekal lah istilahnya. Orang tua dulu itu kan membekali orang itu, membekali anaknya itu ada ayam, ada ikan, ada domba untuk bekal nanti ke depan sekolah lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini begini, kan waktu ngembala kambing, ngembala domba ya, Bapak itu suka nyabit rumput untuk makanannya domba itu. Kan punya kandang. Domba itu kalau nggak salah 6 biji lah. Gitu. Nah, itu enaknya gitu. Ya jadi suka nyabit rumput itu nggak deket gitu. Maaf, ini suka nyebrang Citarum. Maka Bapak mah anak Citarum dari dulu senang ngojek di Citarum. Karena Citarum dulu tuh Citarum nggak kayak sekarang kotor. Dulu Bapak mah suka minum air Citarum. Kalau habis ngarit bawa rumput kan ada kayak termos itu kecil ya, pakai itu kecil. Nah, itu simpan di sini. Nah, nanti bisa minum. Nah, bersih dulu masih di SD Bapak. Sekarang itu udah banyak limbah. Gak berani. Iya. Berarti sedih sekarang tuh. Dulu lihat Citarum teh. Kalau lihat Citarum lah mesti berenang, mesti ngojek. Makanya disebut Bapak anak Citarum dari dulu. Kita saja sama teman-teman gitu. Nah, suatu ketika Bapak tuh bawa sundung. Tahu sundung? Apa itu sundung? Sundung itu untuk bambu yang dibentuk untuk nyimpan rumput. Nyimpan rumput. Nah, si rumput itu dipakai sabit ya. Nah, simpan di situ. Nah, disimpan di situ. Baru dibawa ke rumah. Suatu ketika di pinggir Citarum itu di bandaranya dulu itu banyak yang
nanam ya banyak kebun lah, nanam timun, nanam cengkeh, cabai, banyaklah tanaman-tanaman kayak kacang itu ya. Memang Citarum yang sebelah ada Bendung Lahar, di situ ada Bendung Lahar, orang suka jalan situ kan. Kalau tidak jalan situ, sengaja sambil renang bawa sundung gitu ya. Karena di Citarum tuh, itu bawa ini dulu buka, hari itu buka. Nah, suatu ketika bapak itu lagi lewat gula-gula, tahu gula-gula? Apa itu, Pak? Gugula, seperti gugula itu tempat ini pohon ini tanaman cabai. Di sini ada jalan khusus ya, di sini ada taman. Jadi tempat tanaman-tanaman lah gitu. Iya. Tapi disap-sap gitulah. Namanya gugula dulu. Nah, suatu ketika bapak tuh sama teman tuh ya, kalau ngari itu biasanya tidak sendiri-sendiri, berteman. Iya. Yang punya domba itu Kang ngarit, ayo siap gitu. Siap. Pas di situ sundung udah penuh itu. Kok ada air ngalir? Tapi air itu disebut keruh enggak? Bening juga enggak? Jadi air itu kayak, tahu kanji apa tuh aci air aci sampo, aci sampo yang kayak tepung aci itu. Tepung aci Putih berarti ya, kayak putih, tapi nggak terlalu putih sih. Kok itu ayah bubudur tadi ya? Kok yang anehnya gini, itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan alam, air itu akan lari mengejar ke tempat yang lebih rendah. Iya. Kalau itu naik, kok ada air naik gula gitu kan, terus lari ke Citarum. Jadi berlawanan arus itu. Berlawanan arus. Ya, malah di mana-mana air itu ada, berlawanan arus, kecuali kalau di kompa kan, gitu. Ini kok berlawanan arus, gitu. Kok bisa gini nih? Udah deketan. Ini udah siap, sabit. Udah siap. Kalau nanti dia gubat, dihantam ke air. Tapi enggak, tuh naik. Nah itu anehnya. Kok ada air, seperti air, tapi kok naik? Air di mana-mana nggak naik. Iya. Tetap berdasarkan ngalir lah gitu ya, arusnya. Mengalir ke tempat yang lebih rendah karena ayah gaya tarik, kan ayah gaya tarik bumi kan gitu. Iya. Gitu naik, bergerak, gitu tak. Anehnya kalau tanah dilewati air biasanya basah. Itu mah nggak basah. Kayak kita berjalan kaki gitu, tapi cuman gitu. Lebar gitu. Waduh. Ini udah. Terus masuk ke air. Wah. Memutarnya kemana coba? Bukan ke kanan. Pusaran air itu ke kanan. Karena berdasarkan gaya tarik bumi gitulah. Ya. Gaya tarik bumi. Pada umumnya gitu kan. Pada umumnya. Ini kok berputarnya ke kiri. Berawanan jam. Jangan tak berjam-jam. Ulah diganggu, kenal lembu teh jurik cai. Namanya lembu. Jadi itu teh jurik cai, jurik air, hantu air ya gitu. Siluman air gitu. Siluman air jurik cai. Itu kalau di air itu biasa dilihat dulu, lalu berak berputar ke kiri, jangan coba-coba masuk ke air. Kita digubet, nanti kita dicok-cok. Disedot gitu ya, disedot gitu ya. Disedot. Oh tadinya awalnya makhluk itu dari darat mungkin ya, masuk naik ke langsung ke air itu. Cari mangsa.
Tapi bentuknya kayak aliran sungai gitu ya. Aliran cair, aliran air, cuman kayak Cuma naik gitu ya anehnya. bukan kayak gulung samak lah istilahnya. Hantu gulung samak. Hantu gulung sama Itu kalau sekarang biasanya istilahnya gitu. Yang disedot itu siapa aja yang masuk. Kalau ada anjing, ya anjing gubet sedot. Ada domba ya domba, ada manusia ya manusia disedot. Itu yang diambil itu darah. Itu. Nah, Oh. itu zaman itu waktu pengalaman Bertemu makhluk makhluk itu. makhluk begitu waktu zaman masih SD yang suka bapaknya suka apa Ngojai, ngembala kambing. domba dulu itu domba. Tapi itu di air tuh suka ngojai. Bapak juga hati-hati kalau ngojai. Nggak sembarangan walaupun anak Ya, apalagi Citarum. zaman dulu gitu ya. Walaupun anak Citarum suka ngojai. Bapak suka balap dulu ngojai. Malah kan ada guru dulu tuh ada guru semua kalau nggak salah. Itu kena keram meninggal. Oh, Citarum. sarung gini. Apa dia? Percaya sih kalau orang-orang zaman dulu itu kan ya dari fisiknya juga udah beda lah gitu Iya. kan. Dari kebiasaan, dari makan juga bahkan gitu kan. Tuh. Beda sama anak-anak sekarang. Rebahan gitu. Tuh, ngojai itu udah kebiasaan. Iya. Bapak dulu sebut anak-anak Citarum. Takainya aduh sedih ninggal di Citarum udah China. Aduh. Airnya kotor, mana mungkin bah. Kecuali kalau Citarumnya itu dibendung dulu, dinaikin, disaring, dialirkan ke Jakarta ke Pejompong. Iya. Jadi pada AM. Iya, air iya. minum. Nah, setelah itu, masih ada pengalaman tentang bertemu dengan siluman atau lanjut ke ini? Katanya Bapak kan pernah ya beranjak dewasa mulai belajar ilmu-ilmu gaib gitu katanya. Tapi teman-teman tahan dulu ya karena waktu atau durasi kita sudah cukup panjang. Mungkin nanti kita akan lanjut di part 2 ya. Ya. Sekarang kan temanya tentang pengalaman Bapak bertemu makhluk-makhluk gaib atau siluman lah ya. Nanti kita lanjut di part 2 dengan Mbah Ono. Untuk Wah, sekarang Tono. ya Mbah Tono boleh lah kata Mbah. Saya sebut Mbah Ono. Ya, boleh. Ya nanti lanjut di part 2 ya teman-teman. Untuk video kali ini sesi pertama sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.